Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah Masjidil Mukminun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah, terutama sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, karena istiqomah itu merupakan nikmat yang sangat besar. Makanya ulama itu menyampaikan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 karomah. Artinya kalau orang punya karomah 1000 dengan orang punya istiqomah, itu lebih baik orang yang punya istiqomah. Maka ketika kita itu bisa istiqomah di dalam sholat berjamaah, istiqomah di dalam ngaji, istiqomah di dalam puasa sunnah, itu karunia yang luar biasa, daripada orang itu punya 1000 karomah. Kalau karomahnya 1000 habis, ya sudah gak punya karomah. Akan tetapi satu istiqomah itu bisa mendatangkan lebih dari 1000 karomah. Nah, ini orang kalau sudah istiqomah itu bisa mendatangkan 1000 lebih istiqomah. Makanya Bapak Ibu ini diistiqomahi, ya, sholat jamaah itu diistiqomahi, terutama sholat subuh. Dan juga ngaji itu harus diistiqomahi. Insya Allah dengan cara itu Bapak Ibu, kita itu akan mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan alladzina yaquluna, ya, mereka yang mengatakan saya beriman, sumastaqamu, kemudian mereka itu beristiqomah. Ini yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, Qul amantu billah sumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di dalam keimanan. Itulah yang akan bisa menolong kita. Maka ngaji, sholat itu harus diistiqomahi. Artinya istiqomah itu jangan anget-angetan itu, ya. Jangan anget-angetan. Anget-angetan itu kalau kiyang ngaji ya ngaji, kalau enggak kiyang ya enggak gitu. Oh, kalau kiyang jamaah ya jamaah, kalau enggak kiyang jamaah ya enggak gitu.
Artinya bagaimana? Artinya kalau nggak qiyam dipaksa supaya qiyam itu namanya istiqomah. Loh, kalau bapak ibu itu nggak qiyam ngaji, ya harus dipaksa bagaimana qiyam ngaji. Nah, supaya apa? Supaya bisa istiqomah. Loh, kalau ngajinya anget-angetan, lagi qiyam ngaji, lagi orang qiyam ya orang ngaji, ya berarti tidak istiqomah. Sholat jamaah kalau lagi qiyam jamaah, kalau nggak qiyam nggak jamaah, lo berarti nggak istiqomah. Lo berat istiqomah. Makanya ulama mengatakan satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Ya, mudah-mudahan kita itu bisa dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah. Meskipun amal yang kita kerjakan itu sedikit, ya, coba satu aja sholat jamaah kalau diistiqomahi itu luar biasa. Nanti kalau sudah bisa jamaah 5 waktu, sholat sunnahnya diistiqomahi, kemudian nanti nambah lagi puasa sunnahnya diistiqomahi. Makanya para ulama menjelaskan ketika seseorang berbuat satu kebaikan kemudian diistiqomahi, maka Allah akan memudahkan baginya untuk mengamalkan amal kebaikan yang lain. Kalau bisa istiqomah sholat 5 waktu, insya Allah akan mudah melaksanakan sholat sunnah. Tapi sebaliknya, kalau orang senantiasa melakukan satu kejelekan, maka dia itu akan lebih mudah melakukan kejelekan yang lainnya. Loh, kalau sudah meninggalkan sholat, itu nanti amalan-amalan yang lain itu lebih mudah ditinggalkan, Pak. Nah, makanya ini pentingnya istiqomah demikian, ya, supaya Allah itu memberikan keberkahan kita, ya, berkah ilmu kita. Loh, kalau ngaji nggak diistiqomah itu susah untuk bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan masih membahas tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kedua orang tua itu adalah orang yang menjadi sebab keberadaan kita di dunia ini. Nah, kemarin sudah disebutkan bahwasanya birrul walidain itu adalah wasiat atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lah yang langsung memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama berbuat baik kepada ibu. Terutama berbuat baik kepada ibu. Kalau ayah ya wajib, tapi kepada ibu lebih wajib. Nah, jadi berbuat baik kepada bapak itu wajib, kepada ibu itu lebih wajib. Makanya Allah sampaikan wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu.
Kemudian Allah gambarkan mengapa si ibu yang harus diutamakan. Mengapa si ibu itu harus lebih wajib untuk kita berbuat baik kepadanya. Allah gambarkan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Karena ibu itu yang menanggung, karena ibu yang merasakan kesusahan di atas kesusahan, kesusahan di atas kesusahan. Jadi kalau bahasa balaghahnya itu wahnan ala wahnin, masyaqqatan ala masyaqqatin. Artinya ibu itulah yang merasakan kesusahan, kepayahan di atas kesusahan dan kepayahan. Maka kesusahan apa yang dirasakan oleh ibu kita? Para ulama itu menyampaikan masyaqqatal hamli wa masyaqqatal wiladati wa masyaqqatat tarbiyati wa masyaqqatar radhaati. Ini luar biasa. Jadi masyaqqatal hamli, merasakan kesusah payahan ketika hamil. Jadi fitrahnya seorang wanita adalah menerima janin yang Allah berikan kepadanya. Kalau bahasa sederhananya, seorang wanita itu kudu harus menerima fitrah untuk bisa menerima kehamilan. Ya, dalam bahasa kita itu yang arane wong wadonya kudu siap meteng. Ya, wong wadonya kudu siap apa? Meteng. Dan itu memang sudah fitrahnya. Nah, wong wadon sehingga ora gelem meteng ya kaya angel. Mas metenge kondisi jam Mas ya. Si bisane ngenteni diterima PNS. Ya, Mas metenge kondisi jam Mas. Si kapan engko yen wis 10 tahun. Nah. Jadi ini masyaqqatul hamli, kesusah payahan dalam hamil, wa masyaqqatul wiladati, kesusah payahan ketika melahirkan. Dan ini seorang wanita itu harus siap. Ibu-ibu ini harus siap. Kenapa? Ya Allah yang menyampaikan masyaqqatul wiladah, kesusah payahan di dalam apa? Melahirkan. Nah, ketika sudah melahirkan, apa? Wa masyaqqatar radha'ah, yaitu kesusah payahan di dalam apa? Menyusui. Luar biasa ibu menyusui itu. Apalagi maaf, kalau anaknya itu sudah tumbuh giginya, kemudian anak ini menyusu di ibunya, itu ibunya kadang-kadang digigit itu merasakan sakitnya luar biasa. Ya kalau yang bapak-bapak tidak merasakan, yang merasakan ibu itu ya selama berapa? 2 tahun. Nah, kemudian setelah menyusui, tarbiyah, mendidik anak, maka ini namanya wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan yang menjadi sebab ibu itu lebih wajib untuk bisa kita berbuat baik kepadanya. Nah,
ini luar biasa. Makanya Allah sampaikan yang lebih masyakoh, yang lebih susah itu Allah sebutkan wa fisaluhu fi amain. Artinya ibu itu menyusui dan menyapih anaknya selama 2 tahun. Coba bayangkan 2 tahun masa menyusui, itu luar biasa itu. Bagaimana susahnya susahnya ibu kita di dalam menyusui kita. 2 tahun menyusui. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Allah ingatkan supaya kita itu lebih bisa menghormati, memuliakan ibu kita. Kemudian birrul walidain itu akan menjadikan seseorang itu berkah dalam umurnya dan berkah dalam rezekinya dan luas dalam rezekinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu berbakti kepada kedua orang tua, berbirrul walidain, maka ini yang akan menjadikan umur kita itu berkah dan rezeki kita itu luas. Makanya Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Nabi itu menyampaikan, man sarrahu an yubsata alaihi rizquhu wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menghendaki, barang siapa yang menginginkan rezekinya itu diperluas oleh Allah, dilapangkan oleh Allah, dan umurnya diperpanjang oleh Allah. Maksud umur diperpanjang itu adalah Allah kasih keberkahan umur. Ketika dia itu umurnya misalnya pendek, akan tetapi dia itu bisa melakukan hal-hal yang baik, artinya mendapatkan keberkahan umur. Falyasil rahimahu, maka hendaklah dia itu menyambung hubungan silaturahim. Maka orang yang paling kita itu harus menyambung hubungan itu adalah kedua orang tua kita. Ketika kita itu terpisahkan dengan jarak, ketika kita itu tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka tetap kita itu harus menyambung tali silaturahim. Jangan sampai kita itu punya orang tua yang jauh tapi tidak pernah kita itu tengok. Jangan sampai kita itu punya orang tua yang dekat, itu lebih-lebih tidak pernah kita tengok. Nah, ini luar biasa ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan kenapa kita itu harus berbirrul walidain, karena doa kedua orang tua kita lah yang mustajab, dan juga ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah, dan murkanya orang tua itu adalah murkanya Allah. Nah, makanya jangan sampai membuat orang tua kita itu marah, terutama ibu. Nah, jangan sampai ibu kita itu menjadi marah gara-gara kita. Nah, ini nanti kualat itu.
Kalau sekali orang tua disakiti kemudian berdoa kepada Allah, itu yang akan menjadikan sebab apa? Kita itu akan mendapatkan balasannya. Makanya ini saya diceritai oleh seseorang, Pak. Kebetulan seseorang ini punya lembaga pendidikan Islam. Jadi ada seorang wali santri itu mengeluhkan anaknya itu ditaruh di pesantren ini kayak gitu. Artinya apa? Nakal anaknya. Dipindah lagi nakal, dipindah lagi. Yang terakhir itu di temen di sini. Nah, ketika ditaruh di yang terakhir ini juga sama, anaknya nakal. Kemudian ditanya, kenapa kok anak bapak ibu seperti ini? Loh, kemudian jawabnya, saya juga tidak tahu, Ustaz. Saya sudah mentaubati dosa yang saya lakukan. Begitu juga istri saya juga sudah mentaubati dosa yang saya lakukan. Tetapi masih seperti itu anak saya. Kemudian tanpa sepengetahuan dari wali santri ini, ya ini pemilik lembaga ini datang ke simbahnya anak ini, tanya, gimana Mbak kabar anak-anak? Akhirnya apa? Ibu dari wali santri ini mengatakan, oh itu anak yang tidak beradab. Loh Mbak, kok seperti itu Mbak? Iya, dia itu mengucapkan satu kata yang sampai sekarang saya itu menyakitkan saya. Luar biasa. Gara-gara satu ucapan yang menjadikan ibu itu marah, sehingga Allah menghukum anaknya itu susah diatur. Ini kejadian nyata. Jadi luar biasa. Ketika seorang ibu marah, kemudian tersakiti, entah itu dengan perbuatan ataupun ucapan, itu akan berbalik kepada kita, sehingga anak kita itu susah diatur. Makanya salah satu sebab mengapa anak kita itu susah diatur, mungkin karena apa? Kita itu dulu pernah menyakiti kedua orang tua kita, entah itu dengan ucapan ataupun perbuatan. Apa yang dilakukan oleh wali santri tersebut itu tanpa sengaja terucap demikian itu. Akhirnya apa? Anaknya itu pindah dari satu pondok ke pondok lain, pindah lagi, ya seperti itu, nakalnya minta. Makanya salah satu doa yang Allah ijabahkan langsung di dunia, yaitu doanya kedua orang tua kepada anak yang durhaka, kepada anak yang menyakiti kedua orang tua. Itu apa? Siksa yang diistijalkan, didahulukan di dunia. Nah, makanya ini luar biasa. Makanya Nabi mengatakan ridho Rabbi fi ridhol walidi wa suhtur Rabbi fi suhtil walidi. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nabi mengatakan ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Artinya apa? Artinya ketika Allah memerintahkan untuk memuliakan kedua orang tua, sedangkan kita itu tidak memuliakannya,
justru menyakitinya, maka itulah yang akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang dikeluarkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika datang kepada Nabi, Abdullah bin Mas'ud ini bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaan yang diajukan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah? Ibnu Mas'ud mengatakan, ayyul amali afdal, atau dalam redaksi yang lainnya, ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Amal apa yang afdal? Jadi amal apa yang paling mendekatkan diri kepada Allah? Maka pertanyaan yang semacam ini sering ditanyakan oleh para sahabat. Akan tetapi jawaban Nabi itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena melihat siapa yang datang. Karena melihat siapa yang datang. Nah, maka Nabi itu memberikan jawaban antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya itu berbeda. Kenapa? Karena perbedaan kondisi yang dihadapi oleh para sahabat yang satu dengan para sahabat yang lain. Maka misalnya ada satu sahabat datang kepada Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi tentang satu perkara, maka Nabi memberikan jawaban demikian. Karena apa? Karena yang pas dengan keadaannya itu adalah apa? Itu. Nah, makanya ketika Nabi itu ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud satu pertanyaan, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi mengatakan as-sholatu ala waktiha. Apa yang dimaksud dengan as-sholatu ala waktiha? Sholat pada waktunya. Para ulama itu menafsirkan yang dimaksud dengan as-sholatu ala waktiha itu as-sholatu fi awwali waktiha, yaitu sholat pada awal waktu. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu mendengar azan, langsung dia itu bergegas ke masjid, langsung dia itu bergegas wudu, kemudian pergi ke masjid, kemudian mendapati takbiratul ihramnya imam, itulah yang dikatakan afdal. Adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah demikian. Salat pada awal waktu. Bukan salat pada waktunya, tidak. Salat pada awal waktu. Nah, makanya dari hadis ini Bapak Ibu, ini merupakan apa? Tidak boleh kita itu mengakhirkan waktu sholat. Ya, kita itu mengakhirkan waktu sholat sampai apa? Sampai keluar batas daripada waktu sholat.
Waktu sholat. Makanya ketika orang itu mengakhirkan waktu sholat, menunda-nunda waktu sholat, ingat ini akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sholatnya orang munafik. Orang munafik itu kalau sholat itu sering nunda-nunda. Ya makanya diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang munafik itu ya demikian. Kalau mau sholat asar itu lihat matahari. Kalau masih kuning nunggu. Kalau masih kuning lagi nunggu. Kalau sudah mulai merah, udah dia itu sholatnya cepat itu. Nah itu namanya sholatnya orang munafik. Mengakhirkan waktu dengan sengaja. Sampai apa? Keluar daripada waktunya. Ini bahaya Pak. Allah ancam wailun lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dari sholatnya. Siapa yang lalai dari sholatnya? Para ulama mengatakan yuakhiruna sholata an waqtiha, yaitu mengakhirkan sholat sampai keluar waktu sholat. Namanya wailun bu. Wailun itu adalah wadin finari jahannam, lembah yang berada di neraka jahanam. Jadi neraka itu Bapak Ibu semuanya adalah seperti tingkat-tingkatan, ya seperti gunung. Ada lembahnya, ada puncaknya. Nah, yang lembah itu berisi apa? Berisi nanah, berisi darah dari siapa? Penduduk neraka. Dan orang yang suka menunda-nunda waktu sholat ini diancam akan dijeburkan di situ. Nah, ini makanya perkara yang dianggap sepele oleh siapa? Sebagian kaum muslimin demikian. Makanya Nabi jadikan orang yang sholatnya pada awal waktu itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Mas'ud itu bertanya lagi kepada Nabi, summa ayyun. Kemudian apa lagi wahai Nabi? Kemudian Nabi mengatakan birrul walidain. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud itu masih punya ibu. Dan Abdullah bin Mas'ud itu setiap harinya itu senantiasa mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kalau bahasa kitanya itu yuk, ngaji terus itu. Nah kemudian Nabi ditanya demikian, kemudian apa lagi wahai Nabi? Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya Nabi itu dengan nasihat ini, ibumu itu masih ada, maka berbuat baiklah kepada ibumu. Nah, maka sholat itu adalah haknya Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu haknya orang tua. Maka Allah mengaitkan antara haknya dengan hak kedua orang tua, menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Makanya ada Bapak Ibu orang yang datang kepada Nabi. Ketika datang kepada Nabi, ya Nabi, saya pengen apa? Ikut perang. Kemudian ditanya, kamu masih punya kedua orang tua? Masih Nabi. Dah, kamu pulang berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah ini artinya apa? Artinya amalan-amalan itu ya bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi seseorang yang bertanya kepada Nabi. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan lagi summa ayun. Kemudian apa lagi Nabi? Kemudian Nabi mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Yaitu apa? Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, bukan ta'assub. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan
sekiranya saya ini tidak takut memberatkan Nabi, karena saya ini takut memberatkan Nabi, nanya terus saya malu. Ya pertanyaannya sudah banyak. Ya, ini saya akan nanya lagi. Akan tetapi Ibnu Mas'ud itu mengatakan, oh saya tidak nanya lagi. Nah, maka Bapak Ibu di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan kebaikan itu ya bertingkat-tingkat. Ya, amalan kebaikan itu ya bertingkat-tingkat. Dan antara satu orang dengan orang lain itu berbeda di dalam afdoliyah. Nah, orang miskin misalnya afdoliyahnya apa? Afdoliyahnya apakah dia itu berinfak? Ya udah. Ya afdoliyahnya yang lainnya, amal yang lainnya. Nah, makanya afdoliyah ini juga bertingkat-tingkat dan juga amal ini juga bertingkat-tingkat. Nah, dan juga di dalam hadis ini Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, bolehnya seseorang itu bertanya dengan pertanyaan yang banyak dalam satu waktu, boleh tidak? Boleh. Akan tetapi itu harus dengan cara yang baik. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu dilihat pengen bertanya lagi tapi sudah nanya 3 kali. Ya kenapa? Ya takut memberatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kalau sahabat itu ya takdimnya sama Nabi itu luar biasa, wegahnya sama Nabi itu luar biasa, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud itu ketika apa? Ketika mau bertanya lagi tidak enak. Kenapa? Takut memberatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari hadis ini menunjukkan ya, kalau para mbah-mbah kiai dulu itu mengatakan, kalau memang ustadznya kiainya lagi capek ya jangan ditanya terus menerus. Ya kasihan. Kenapa? Orang kalau dalam keadaan capek itu kalau ditanya, yuk jawabannya mesti itu tidak sempurna, Pak. Ya, jadi tanyanya kapan? Yuk nanyanya kalau lagi senggang, terus juga lagi nggak capek. Nah demikian. Jadi ya para mbah-mbah kiai dulu itu memberikan nasihat seperti itu. Kalau memang bertanya sama kiai, sama ustadz itu kalau waktu senggang. Kalau pertanyaannya banyak, kenapa? Kalau pertanyaannya banyak dalam keadaan ustadznya lagi capek, apa? Itu nanti jawabannya tidak sempurna, dan itu juga akan memberatkan siapa? Ustadz. Nah, ini juga salah satu di antara adab. Ya, adab seorang penuntut ilmu ya demikian, bertanya pada waktu yang memang diperbolehkan untuk bertanya. Ya. Kenapa? Ya demikian, supaya jawabannya itu lebih sempurna dan juga melihat kondisi yang ditanya. Ya kalau dalam keadaan capek jangan, nanti jawabannya tidak sempurna. Makanya Ibnu Mas'ud ketika mau bertanya lagi itu enggak enak, barangkali itu memberatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Silahkan kalau mau ada yang tanyakan, silahkan tanyakan. Yang pertama, di dalam masalah amal ma'ruf nahi munkar itu ditegakkan kepada siapa saja, entah itu orang tua ataupun tetangga ataupun siapa.
Nah, akan tetapi ketika ada orang tua kita berbuat kesalahan, maka itu harus disampaikan dengan cara yang paling hikmah. Terus bagaimana Ustaz? Ya, harus dengan cara yang paling hikmah, dengan cara yang paling halus. Entah itu dengan bahasa yang tidak langsung, ya, atau dengan bahasa yang memang bahasa diskusi. Ya, kalau memang misalnya Pak Bu ini salah, yang benar itu harus seperti ini, ya itu jangan, itu namanya mendikte itu. Ya, karena membahasakan kepada orang tua dengan membahasakan kepada orang lain itu berbeda. Yang makanya ketika orang tua itu marah kepada anak ketika anak itu menyampaikan, nah mungkin itu caranya yang memang belum tepat. Ya, makanya membahasakan kepada orang tua ketika orang tua itu berbuat kesalahan itu jangan mendikte. Artinya mendikte itu, Pak ini salah, yang benar seperti itu karena Nabi itu demikian-demikian, itu jangan. Bahasanya itu bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa diskusi, bahasa-bahasa seperti kita itu seolah-olah minta nasihat, ya seperti itu. Terus bagaimana kalau sudah ditempuh dengan cara itu, tetap aja ya sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan kewajiban yang harus kita sampaikan. Nah itu. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Ya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.